Ini salah satunya kalau yang mau kita bahas ini dari Pulau Sumatera ada Festival Danau Toba. Danau Toba ini selain dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba ternyata juga memiliki festival kebudayaan yang biasanya dirayakan pada bulan September setiap tahunnya. Tapi walaupun demikian ya, ini ternyata terdapat kepercayaan bahwa anak-anak yang memiliki rambut gimbal katanya akan memiliki kehidupan yang sejahtera. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Festival Sekaten merupakan upacara peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan festival yang juga dilakukan oleh Kesultanan Surakarta. Ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut ya. Jadi sejak biasanya ini tanggal 6 sampai 12 Rabiul Awal kalender Islam. Hai Indonesia, kita balik lagi dan masih bersama Nuke dan juga Ditan. Tadi kita udah bahas sedikit tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, gitu kan. Ada apa aja sih festival-festival budaya di Indonesia yang mungkin setiap tahunnya akan diadakan dan ini bisa kita rawat atau kita jaga sampai nanti anak cucu kita masih bisa menikmati gitu. Iya, bener banget. Ini salah satunya kalau yang mau kita bahas ini dari Pulau Sumatera ada Festival Danau Toba. Danau Toba ini selain dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba ternyata juga memiliki festival kebudayaan yang biasanya dirayakan pada bulan September setiap tahunnya. Dan bagi yang belum tahu, Festival Danau Toba ini menawarkan berbagai kebudayaan musik, seni, kompetisi, sampai dengan olahraga tradisional ya. Dan juga berbagai pameran seni ada di sana. Yap, tapi guys, kalau kalian ingin menyaksikan Festival Danau Toba, kalian nih wajib juga nih mengunjungi pameran ulos yang merupakan pakaian tradisional perempuan yang seringkali digunakan dalam acara tradisional yang diselenggarakan oleh suku Batak gitu. Jadi kain kali ya, bukan ulos. busana, itu kain. Ulos. Oke, dan selanjutnya, oh ya tadi ngomong-ngomong tentang Sumatera, tradisi apa tadi yang kamu bilang? Manene. Itu Toraja, Sulawesi. Sulawesi Manene Selatan. maksudnya ya, iya, Manene itu. mau nyambungin yang tadi sebenarnya. Oke, selanjutnya ada juga kalau ngomongin festival nih ada Dieng Culture Festival. Jadi nggak hanya dikenal sebagai destinasi wisata di Jawa Barat aja, tapi di Dieng ini juga ada sebuah festival kebudayaan yang terkenal dengan anak-anak lokal setempat yang memiliki itu. Rambut gimbal. Yes. Oh kalau kamu sih nggak bisa ngaku-ngaku berarti ya? Nggak bisa ngaku anak Dieng. Gue anak Dieng, mana ada gimbal gitu. Rambutnya gimbal, gitu. susah. Oke, tapi walaupun demikian ya, ini ternyata terdapat kepercayaan bahwa anak-anak yang memiliki rambut gimbal katanya akan memiliki kehidupan yang sejahtera. Katanya bawa rezeki. Bawa rezeki. Gitu. Dan nantinya selama Dieng Festival berlangsung, rambut gimbal anak-anak ini akan dipotong. Nah ini tuh sebagai tanda kalau mereka sudah memasuki usia yang dewasa gitu. Tetapi selain itu Dieng Festival ini juga akan menampilkan pertunjukan seni seperti ada wayang kulit, tari tradisional dan juga ada pameran seni gitu. Ya. Dan selanjutnya nih ada juga yang namanya Pasola. Ini Pasola adalah festival budaya asal masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur ya. Dan ini merupakan sebuah tradisi perang adat di mana ada dua kelompok penunggang kuda yang saling berhadapan. Terus mereka akan kejar-mengejar sambil melempar sebuah lembing kayu ke arah lawannya. Ini menarik ya. Ya, tapi emang di sana kan banyak kuda kan? Iya. Di Nusa Tenggara Barat tuh memang banyak kuda. NTT ini Sumba tadi ya. Tradisi Pasola sendiri biasanya diselenggarakan sekali dalam setahun, yaitu biasanya pada permulaan musim tanam gitu. Dan uniknya 1 bulan sebelum tradisi Pasola diselenggarakan, seluruh warga nantinya harus mematuhi sejumlah pantangan antara lain tidak boleh mengadakan pesta, terus tidak boleh juga membangun rumah dan sebagainya. Oh ada aturannya, ada pantangannya ya. Ini biasa kalau kayak gini turutin aja deh. Iya. Kalau udah adat begini. Iya apalagi kan itu kan sebenarnya kepercayaan untuk musim panen ya. Iya, musim tanam. Iya. Jadi diikutin aja mendingan ya. Betul. Ya dan selanjutnya ini ada Festival Kebudayaan Erau. Ini sebagai salah satu festival kebudayaan tertua di Indonesia ya. Festival Kebudayaan Erau ini mampu menampilkan berbagai aktivitas seperti beraneka-ragaman kesenian, upacara adat dari suku-suku Dayak, dan juga lomba olahraga ketangkasan tradisional.
Ya, dikatakan sebagai festival tertua di Indonesia, ini memang karena kabarnya festival ini sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Dan seiring perjalanan sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara, ya ini Ing Martadipura, bahkan bisa dikatakan Erau ini telah berlangsung sejak awal masa Kesultanan Kutai berdiri. Lama banget. Bukan lama lagi, oldies Ratusan banget, tahun. guys. Ini sih sepuh kayaknya ya. Cium tangan nih, festival yang lain Bolak-balik. ketemu cium tangan. Ini bagi yang belum tahu, Erau sendiri ini berasal dari kata erah yang dalam bahasa Melayu Kutai Kertanegara bermakna keramaian pesta riau atau secara umum dapat dimaknai sebagai pesta rakyat. Dahulunya ternyata Erau ini merupakan hajatan besar bagi Kesultanan Kutai dan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya yang saat ini nih mencakup sebagian besar di wilayah Kalimantan Timur. Betul. Ternyata pada awalnya perhelatan ini berlangsung selama 40 hari, 40 malam dan diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Jadi dalam perhelatannya juga nih ya, rakyat dari segala penjuru nantinya akan berpesta dengan mempersembahkan sebagian dari hasil buminya untuk dibawa ke ibu kota kesultanan. Nah, hal ini ternyata berkaitan dengan salah satu fungsi Festival Erau, yakni sebagai wujud rasa syukur atas limpahan hasil bumi yang diperoleh oleh rakyat Kutai. Oke. Gitu. Yap, dan selanjutnya ini ada Festival Karapan Sapi. Gue pernah lihat beberapa tayangannya sini ya. Jadi sebagai festival kebanggaan dari orang Madura, dalam festival ini nantinya akan menggunakan sepasang sapi sebagai hewan pacu untuk menarik kereta kayu. Kemudian sepasang sapi itu akan melawan pasangan sapi-sapi lainnya untuk menentukan sapi yang paling cepat yang mana. Beda sebelahan gitu. Seru-seru, iya. Jadi dipacu gitu sama satu orang ya biasanya. Mainnya kayak di arena Di padang lumpur padi gitu ya, lumpur. sawah-sawah gitu. Lumpur sawah. Nah, biasanya nih dengan iringan saronen atau orkes gamelan khas Madura, sapi-sapi itu akan diarak memasuki dan mengelilingi arena pacuan. Uniknya guys ya, sapi-sapi itu akan menggunakan pakaian gitu kan atau ambin sebutannya dan aksesoris yang beraneka warna. Jadi sesuai paradenya nantinya pakaian dan seluruh aksesoris akan dilepas kecuali hiasan kepala atau obet yang berfungsi memberikan rasa percaya diri dan juga keperkasaan bagi si sapi. Ayo, gue perkasa. Dan nih, ini ternyata nih guys ya, karapan sapi ini terdiri dari beberapa macam juga. Jadi ada tipe-tipenya juga gitu. Dan perlu dicatat ya, sapi-sapi ini tuh kayak selebritis di kampungnya. Iyalah pasti. Ada namanya, ada terus ini. dirawat, dijaganya. Ekstra lebih perawatannya dari kita. Udah kayak makannya beda. Iya bener, perawatannya lebih makannya beda. Bukan hanya rumput biasa ya. Ini gue pernah nonton, jadi sebelum mereka bertanding atau dipamerkan tuh ada adegan disampoin. Oh my God. Serius ada. Jadi dimandiin serius, gak cuma dikasih air. Oke. Dan sekarang kita membicarakan mengenai tipe-tipe dari kompetisi karapan sapi ini. Yang pertama ada namanya kerap keni atau kerapan kecil. Ini sesuai lah dengan namanya. Kerap keni diikuti oleh sapi-sapi yang bentuknya masih kecil yang belum terlatih. Yang biasanya hanya diselenggarakan di tingkat kecamatan aja atau tingkat kelurahan aja. Dan pemenang dalam karapan keni nanti akan berhak mengikuti karapan sapi ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya ke tingkat kabupaten atau ke tingkat provinsi. Kalau juara provinsi sapinya, ini jagoan provinsi. Oh itu ini dia kalau kata orang manusia harganya gitu ya. Mahal. Bisa jumawa dia. Oh sombong. Sombong apa lu. Dan Gua harga ada juara provinsi. Itu harga jualnya mahal. Iya betul banget. Nah, kerap onjangan atau kerapan undangan. Jadi bagi yang belum tahu, kerap onjongan ini diadakan untuk memperingati hari-hari besar ya. Peringatan syukuran dan juga lain-lainnya gitu. Tapi selain kerap keni dan kerap onjongan, ada juga nih yang disebut kerap raja, yaitu karapan besar. Jadi kerap karesidenan atau karapan tingkat karesidenan dan kerap jajaran atau karapan latihan gitu. Oke, jadi ternyata karapan sapi aja banyak ya? Banyak ya modelnya. Modelnya, tipenya ternyata banyak. Mungkin kita nggak tahu tuh pemilihan sapinya kayak gimana, yang beratnya harus berapa. Itu ada ini juga, ini serius ya, jadi anaknya mereka tuh udah ada yang mau beli. Jadi anak dari juara provinsi, misalnya anak dari juara kabupaten, itu pasti udah ada yang mau beli gitu. Dan harganya pasti tinggi banget gitu. Dibeli buat dikurban.
Oh enggak. Oh, enggak. Dibeli buat dilatih untuk menjadi juara nasional pasti. Kirain habis dia udah capek juara kan, Kayaknya- ya udah lalu berbakti. Gue nggak tahu ya, gitu. gue nggak paham tentang dunia daging sapi. Tapi kalau setahu gue, kalau sapinya terlalu atletis kayaknya nggak enak deh. Kita nggak tahu ya guys. Nggak, Tapi karena kan gini. sapi kan memang hewan ternak. Sebenarnya iya, cuma maksud gue Diperuntukkan untuk kalau kayak makan. di Jepang kan yang dipijet tiap hari tuh jadinya wagyu, daging berkualitas mahal. Ya udah nanti kan Tidur-tiduran. itu yang sapi yang habis karapan sapi ya, kalau dia habis lomba dipijet. Biar kalau dia udah pensiun dari lomba bisa disembelih. Kasian, tega banget sih, kenapa sih? Lah kan Kasian sapi tau. memang hewan ternak, yang harus Kasian. disembelih. Tapi gitu kan dia juara nasional, nggak ngaruh sih. Tetap Nggak hewan ngaruh ternak. juga ya, tetap pada akhirnya akan berlabuh di dapur-dapur. Kategorinya kurang lebih kayak gitu. Oh iya kan, jadinya ya itu kita cocokologi aja Cocokologi. guys. Seperti biasa, kita tuh sukanya agak-agak halu gimana gitu ngomongnya. Mencocok-cocokkan aja. Ngebayangin aja itu sapi karapan jadi sapi kurban abis Laper itu. ya? Ini biasanya abis ini ngomongin ya, abis ini makan apa ya? Mau stick juga gimana ya mahal ya. Iya, mahal. Nunggu ada yang traktir aja deh kalau itu. Aduh, jadi ngomongin makanan nih. Oke deh, abis ini kita Aduh, masih... medium rare gimana medium gitu. rare. Aduh. Kita masih bakal balik ngomongin tentang budaya Indonesia. Kita belum ngomongin betul. makanan, Iya, ntar dulu. Enggak, itu biasa intermezzo aja Yes, kita. jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya, gitu. Yes, welcome back to the show. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Sama Dynamic Duo, The Dynamic Duo, ada Dita dan Nuka. Gue hari ini merasa gue milih ini karena ini cocok nih buat budaya Indonesia, tapi kayak Gue juga. gue kurang kopiah ya. Ini kayak etnik gitu. Gue pakai kopiah Kalau lu jadi kalau bawa pakai binder. Kalau Mak- lo bawa kopiah, bukan mau ngomongin budaya, gue nyangkanya Bikin mau KTP, sunatan. sunatan. Bikin Kan KTP mau Pak ngadain RT. Ya apa kitanan tan Kita gitu. kan bayangan Pak RT zaman dulu kan gitu. Iya, iya. Allah. Kopiah. Apa mau ke penghulu lagi? Amit. Lagian lu ngomongnya pakai kopiah. Coba sekali-sekali deh lu bawa lu pakai deh, gue pengen lihat. Gak mau, oh kopiah. Iya, Gue kopiah. pakai kopiah kalau MC. Kopiah yang itu, yang Ada, bapak-bapak gue ada, itu. iya. yang Gue ada hitam. kopiah khusus. Iya, kita. Tapi kalau gue pribadi kalau ngomongin tentang kopiah, atau gue lebih suka yang putih yang nempel peci, apa sih namanya? Iya. Itu enak banget di kepala. Ya Allah. Kepala botak ya. Iya, lu melindungi kan dari sinar Adem, matahari. gitu. Lu lama-lama ternyata suruh pakein sunscreen. Aduh, kayaknya, capek deh. Oke, kita lagi nggak membicarakan mengenai sunscreen atau kopiah di kepala kepalanya saya. Deitan. Tidak. Kita balik lagi ke tema besar kita hari ini. Kita balik lagi ngomongin tentang budaya dan festival budaya Indonesia. Tadi kayak kita sempat bahas ya, gue sempat bahas tentang Jember. Iya, festival. Gue ingetin karnaval. namanya Jember Fashion Week. Ternyata Jember Iya. dikenal sebagai Nggak Jember ada Fashion week-nya Carnaval. sebenarnya. Ya mungkin gue yang kasih nama kali. Ya elah. Mungkin. Iya. Ini begini nih, pegang nggak pakai kopi ya. Mungkin ya. Ini Jember Fashion Carnaval ini adalah event tahunan dan ini berskala internasional yang diselenggarakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi Jember Fashion Carnaval ini merupakan karnaval busana dengan bermacam tema yang beragam ya. Iya betul. Tapi apa sih yang membuat Jember Festival Karnaval ini kok bisa mendunia gitu kan? Padahal hal ini karena tema busana yang tegas dirujuk dari kenusantaraan. Nah, dikombinasikan juga nih dengan hal-hal yang sedang viral dan juga trending di dunia nyata maupun dunia maya. Uniknya lagi, semua busana yang dibuat dalam bentuk kostum terbuat dari bahan-bahan seadanya yang menunjang nilai estetika dari busana itu sendiri. Gitu. Oke, tapi ini guys, ternyata Jember Fashion Carnaval ini tuh awal mulanya itu dari agenda tahunan arak-arakan Reog Ponorogo yang dikenal sebagai ikon Indonesia yang diselenggarakan saat hari ulang tahun Kota Jember aja. Awalnya dari situ. Jadi di situ pada saat itu ya masyarakat Jember sangat antusias dengan parade kecil ini. Kemudian diikutilah oleh grup-grup seni reog Jember dan disaksikan ribuan masyarakat Jember dari semua kalangan. Berangkat dari situlah tercipta ide untuk membuat parade serupa, yaitu berupa arak-arakan berjalan tapi dengan khas Jember yang beda dari lainnya.
Betul. Keren. Kita tinggalkan festival Jember Festival Karnaval ya. Ternyata nggak hanya di Jember, di Sekaten pun punya festival, sebutannya Festival Sekaten. Nah, jadi bagi kalian berwisata ke Yogyakarta di awal bulan Rabiul Awal, pasti nih kalian akan ketemu dengan festival yang biasanya diadakan setiap tahun oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Festival Sekaten merupakan upacara peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan festival yang juga dilakukan oleh Kesultanan Surakarta. Ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut ya. Jadi sejak biasanya ini tanggal 6 sampai 12 Rabiul Awal kalender Islam. Gitu. Biasanya kita suka lihat kan ada kirap. Iya, ada tanggalnya sendiri ya. Banyak lah pokoknya ya, adat-adatnya lah ya di Jogja tuh sama di Jakarta. Ini upacara yang memadukan antara kegiatan dakwah Islam dan seni ini nantinya ini dimulai dengan prosesi yang namanya Miyos Gangsa, yaitu ritual keluarnya gamelan sekati Kanjeng Kiai atau Kaka Guntur Madu yang diletakkan di sebelah selatan Masjid Gede dan Kanjeng Kiai Kaka Naga Wilaga yang akan ditempatkan di sisi utara Masjid Gede. Kedua gamelan itu nanti akan dimainkan dari pagi hingga malam terus-menerus selama 7 hari bergantian. Wah, nggak kebayang sih. Iya, nggak kebayang kalau 1 hari. Satu orang maksudku bergantian. Tangannya bisa kayak gimana itu kan. Dan biasanya di hari kelima ini ada salah satu acara numpak wajik. Wajik sendiri adalah kan cemilan nih yang berasal dari beras ketan terus pakai gula merah dan juga campuran santan kelapa ya. Nah, acara tumpak wajik ini merupakan rangkaian acara yang membuat 5 gunungan besar yang berisi bahan makanan yang nantinya akan diarak di acara Grebek Mulut setelah sebelumnya dibacakan doa-doa dulu di Masjid Gede. Adapun kelima gunungan ini adalah Gunungan Putra, Gunungan Putri, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan ada Gunungan Pauhan juga. Ya, dan uniknya nih, jadi selama pembuatan numplak wajik ada beberapa orang yang melakukan namanya kentongan, yaitu orkestra yang menggunakan alat musik kayu seperti kentongan dan juga bentuknya lesung, yaitu alat penumbuk padi ya. Hal itu dipercaya bisa untuk mengusir pengaruh-pengaruh jahat yang ingin datang dan ingin mengganggu. Jadi pergilah sana. Pergi. Gitu ibaratnya. Dan nantinya setelah melalui berbagai serangkaian acara, puncak festival ini dan sebagai tanda berakhirnya tradisi ini adalah ditandai biasanya dengan adanya Grebek Maulud tadi gitu. Jadi biasanya pada rebutan makanan yang udah dibikin itu, di 5 gunungan itu kan. Jadi menurut mereka dapat apapun itu kan berkah karena udah didoakan gitu. Makanya pada langsung rebutan mau ngambil gunungan-gunungan itu. Yang gue inget kalau di gunungan tuh pasti ada buah. Semua ada ya? Ada semua, yang gue inget buah doang pisang. Semua tuh ada deh, kayak nasi-nasi tumpeng gitu ada. Plus lauk pauknya ya kan. Ya pokoknya ya dilihat sih seru-seru aja ya. Iya. Tapi kalau Covid kemarin ngeri-ngeri serem juga. Oke, selanjutnya ini ada namanya Festival Danau Sentani. Ini adalah festival tahunan ya yang diadakan di sekitar Danau Sentani. Dan nantinya ini akan diisi dengan tarian-tarian adat di atas perahu, tarian perang Papua, serta upacara adat. Gitu ya. Nah, festival yang sudah dilakukan sekitar tahun 2008 deh ya. Ini diikuti seluruh paguyuban di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Jadi dari masing-masing paguyuban, baik dari luar Papua maupun di Papuanya sendiri, nantinya yang turut serta dalam pagelaran ini akan menampilkan budaya tradisional yang diiringi oleh lagu darah. Oke, dan ada pun sebenarnya tujuan diselenggarakannya Festival Danau Sentani adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Jayapura. Tetapi ternyata selain pagelaran tari, tur keliling Danau Sentani dan objek wisata lainnya di Kabupaten Jayapura, ini dalam Festival Danau Sentani juga diselenggarakan pameran benda-benda budaya dan juga kuliner khas masyarakat Jayapura. Lengkap. Lengkap banget. Untuk festival, untuk masyarakat Jayapuranya, budaya Jayapura. Betul. Nah oke, selanjutnya kita ke festival berikutnya. Ini ada Festival Pagelaran Gandrung Sewu ya. Jadi ini kalau udah nyebut nama Gandrung pasti dari kota Banyuwangi. Ternyata benar. Sebagai salah satu ikon Banyuwangi, tari gandrung merupakan tarian yang selalu dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi nantinya untuk menyambut acara pernikahan, musim panen raya atau hitanan gitu ya. Kayak tadi Ditan pergi pakai peci mau hitanan. Tapi gue pengalaman
ngomongin hitanan, gue pulangnya pakai peci sama sarung, paginya enggak. Paginya enggak ya? Jangan dihitan terus kan habis nanti. Masih inget gue gini tuh sarung. Seriously, umur berapa lu Kelas dihitan? 4 SD udah alat. Kerupuk kali alat. Sorry. Oke, next kita balik ke bahas Tari Gandrung, mengenai Festival Gandrung. topik kita ya, Festival Gandrung Sewu ya. Ini terbilang juga sebagai tarian yang menarik dan unik karena para penari ini akan menampilkan performanya dengan iringan perkawinan dua budaya, yaitu budaya musik khas Jawa dan budaya musik dan juga budaya Bali ya. Oke, dan sebagai peninggalan dari suku Osing, suku asli Banyuwangi, tari gandrung ini terdiri dari sepasang penari, yakni penari laki-laki dan penari perempuan, di mana nantinya penari perempuan ini akan dikenal sebagai penari gandrung. Sedangkan penari laki-laki adalah paju atau pemaju. Oke ya, jadi nggak hanya sekedar tarian, ini biasanya untuk merayakan panen raya, tapi tari gandrung juga sebagai ucapan rasa syukur nih bagi masyarakat terhadap apa yang sudah mereka peroleh. Maksudnya mungkin dari hasil bumi atau sebagainya, jadi tari gandrung ini sebagai wujud rasa syukur. Iya, gitu. atas panen dan segala macam. Betul. Oke, dan kita sekarang lompat ke kata gandrung tuh artinya apa sih gitu kan. Kata gandrung sendiri berarti tergila-gila. Oh. Terpesona Kalau tresno kan jatuh cinta. Bu. kepada Iya. pandangan. Aku gandrung karo kowe. Tergila-gila. Aku Gandrung. digandrungi gitu. Oh iya ya gandrung tuh itu maksudnya gue baru nyadar. digandrungi. Gandrungi. Aku digila-gilain. Baru gitu. paham gue. Iya, aku digandrungi. Iya, digila-gilai, terpesona gitu kan. Nah, gitu. makna itu ditujukan hanya kepada Dewi Sri, Dewi Padi yang telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itulah mengapa tarian ini dilakukan pasca panen besar-besaran. Karena emang sebagai rasa tanda terima kasih dan bergembira kepada Dewi Sri. Yap, tapi seiring berjalannya waktu, kini tarian tersebut terus berkembang nih, yang pada akhirnya menjadi sebuah seni hiburan bagi masyarakat sekitar di Banyuwangi ya. Bahkan saat ini tari gandrung juga dipertontonkan saat acara pernikahan, terus khitanan, dan acara-acara adat lainnya juga bisa gitu. Oke, dan yang seru nih ada namanya Festival Lembah Baliem. Gak hanya dikenal dengan keindahan alamnya aja, wilayah Raja Ampat juga memiliki kebudayaan yang sangat kaya. Salah satunya adalah Festival Lembah Baliem, yang awalnya ini sebenarnya merupakan acara perang antar suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Tapi di festival ini, wisatawan bisa melihat simulasi perang dan pertunjukan tarian yang mereka pertunjukkan gitu kan. Dan ini menjadi sebuah festival yang jadi ajang adu kekuatan antar suku yang telah berlangsung turun-temurun. Tapi secara damai sekarang. Ya, nah ini biasanya dilengkapi dengan ritual dulu nih, terus ada musik-musik dan ada tarian-tarian yang menjadi pemanasan sebelum mereka berperang. Ternyata Festival Lembah Baliem ini berlangsung selama 3 hari dan diselenggarakan setiap bulan Agustus dan biasanya juga bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, merayakan kemerdekaan. Iya, berarti belasan Agustus tanggalnya. Belasan Agustus. Yes, bisa. dan festival yang sudah digelar sejak tahun 1989 ini nantinya akan dimulai dengan skenario pemicu perang. Seperti contohnya skenario penculikan warga, pembunuhan anak suku, atau ceritanya ada penyerbuan ladang yang baru dibuka ceritanya. Nah, adanya pemicu-pemicu tersebutlah yang menyebabkan ceritanya suku lain harus membalas dendam. Hingga penyerbuan pun ceritanya dilakukan. Ini harus dijelasin nih ceritanya. Nggak beneran. Jadi kalau kita ketahui ya, walaupun nih zaman terus berkembang, ini nggak membuat suku-suku di Papua ini meninggalkan adat istiadat dan tradisi mereka. Setuju. Hal ini memang terlihat dalam pakaian pria suku Dani yang biasanya hanya memakai penutup kemaluan atau yang biasa kita sebut dengan koteka. Ini biasanya terbuat dari kulit labu air yang dikeringkan dan dilengkapi dengan penutup kepala yang terbuat dari bulu cendrawasih atau kasuari. Oke, sedangkan untuk kaum perempuan suku Dani biasanya ini mengenakan rok yang terbuat dari rumput serat pakis yang disebut juga dengan sali sambil membawa hasil panen. Oke, dan para perempuan membawanya dengan tas tali atau noken. Oh, noken. Iya, noken. Yang ditaruh di sini di kepala. Iya, itu sebenarnya Iya, noken. itu dulu gue nonton di film Denias. Noken. Ada tuh film Denias. Jadi gue kenal noken tuh dari film Denias. Denias tuh kalau kemana-mana pakai noken di sini. Iya. Noken tuh sekarang kalau udah kita temuin di tempat-tempat oleh-oleh tuh agak mahal. Iya, harganya jadi naik ya.
Bukan lagi Pak, berkali-kali lipat itu naiknya Sejak orang noken. paham tentang noken. Padahal ukurannya yang kecil gitu kita tanya kan, tapi wow gitu. Ya kan, Berapaan sih? Serius gue mau tahu dong. Ya ratusan ribu. Ratusan ribu. Oke. Jadi noken ini juga menjadi salah satu ini juga budaya ada di beberapa tempat di Papua yang untuk pemilihan umumnya itu berhubungan dengan noken. Jadi satu kampung misalnya milihnya satu calon gitu. Nah itu berhubungan sama noken juga. Nanti ada yang dikumpulin noken apa segala macam. Karena noken memang maksudnya mereka sehari-hari membawa itu Dan gitu kan. nempel di budayanya Fungsinya, banget kan, iya, fungsinya macam-macam. Gitu. Ya buat naruh apapun dan buat membawa apapun bagi mereka gitu. Ya gue pengen punya satu, nanti gue mau Kayak tas cari. noken gitu, sebutannya noken gitu. Kayak tas dari kalau kita bisa bilang tuh kayak eceng gondok yang dikeringkan. Rapi tau nggak? tapi. Iya, disulam sendiri sama mereka gitu pakai. Tapi aku nggak tahu juga sih itu terbuatnya benar-benar dari eceng gondok atau mungkin ada rumput-rumput di sana Lain khas kali ya. yang bisa dikeringkan kayak gitu ya. Gitu. Oke, and itu dia Sebenarnya tadi masih banyak sih. pembahasan kita tentang festival masih Iya, banyak sebenarnya. banyak banget kalau mau ngomongin, tadi aku bilang Kalimantannya tadi baru satu ya kita bahas, padahal banyak banget yang lainnya lagi. Negara-negara mana, provinsi mana, Sulawesi atau mana? Ada, masing-masing pasti punya. pasti Kalau punya. ngomongin festival, tapi waktu kita terbatas, jadi yang bisa kita bahas yang tadi aja Mewakilkan gitu kan. ya, mewakilkan festival-festival kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Indonesia lebih lebih baik.